Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel, tentunya di episode 3 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat di rumahnya Pasya, di mana Lia pun ada di sana. Lia pun menanyakan tentang Pak Fajar dan mengatakan, "Apa kamu mempunyai kakak laki-laki, Lula?" Lula pun menjawabnya, "Tidak ada." Lalu Lia pun mengatakan, "Apa yang Nana tahu?" Dan Lia pun mengatakannya, tapi Lula tetap tak mengetahuinya. Lia pun tambah curiga kalau Pak Fajar dan Nana bersandiwara agar selalu dekat dengan Nana, dan mengakuinya kalau Nana adalah adik kandungnya Pak Fajar. Di sisi lain terlihat Bu Farah dan Nana yang pulang dari kantornya, yang diantar Pak Fajar, di mana Lia pun melihat hal itu. Tentunya Lia pun tambah cemburu terhadap Nana. Lalu tak lama kemudian Pak Fajar melihat Lia yang sedang memperhatikannya, dan Pak Fajar pun menghampiri Lia dan menanyakannya, "Kok kamu sudah selesai mengantar dokumen dari klien?" Lia pun menjawabnya, "Sudah, ini aku baru mau pulang." Pak Fajar pun menawarkan untuk mengantarkan Lia. Nampaknya Lia tidak mau karena kesal melihat Pak Fajar yang selalu dekat bersama Nana. Lalu Lia pun meninggalkan Pak Fajar dengan menggunakan ojek. Di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, di mana Dewa yang mendapat telepon dari kantornya. Terlihat Dewa yang sangat marah karena klien Buana Kop mulai memutuskan kerjasamanya karena diketahui kalau Buana Kop sedang ada masalah dengan harta warisannya. Tak lama kemudian Nana dan Bu Farah pun datang, di mana Nana pun menanyakannya ke Dewa, "Ada apa Mas, kok marah-marah begitu?" Lalu Dewa pun menjelaskan apa yang terjadi, yang akhirnya Neratu pun datang dan menanyakannya, "Ada apa ini, kok menyebut Buana Kop tercoreng, maksudnya apa? Coba katakan ke Neratu," ucap Neratu. Lalu Bu Farah pun mengatakan hal yang terjadi, yang akhirnya Neratu pun kembali pusing dan pingsan lagi dan dibawa ke kamar lagi. Lalu di keesokan harinya terlihat di meja makan keluarga Buana, di mana mereka pun sedang menyaksikan informasi Lia yang terpilih menjadi finalis dalam lomba nyanyinya, yang akhirnya Pak Fajar pun menelepon Nana dan mengatakan kemenangannya atas Lia lomba bernyanyi. Lalu Nana pun mengatakan ke Fajar ditelepon dengan memanggil kakak. Tentu saja Dewa sangat terkejut mendengar Nana menyebut Pak Fajar dengan sebutan kakak dan menanyakannya ke Nana. Namun Bu Farah menjelaskannya ke Dewa dengan apa yang Nana ucapkan, yang akhirnya Dewa pun pergi ke kantor dengan hati yang amat kesal. Tak lama kemudian Nana pun pergi ke kantor, dan tak disangka-sangka Nana pun mendengar pembicaraan Priska dengan Alia dan Kevin di telepon, di mana Priska mengatakannya di telepon. Tentunya Nana pun sangat terkejut dengan apa yang Priska lakukan, yang Priska ucapkan. Lalu Nana pun pergi untuk menemui Dewa dan mengatakan apa yang dilakukan Priska. Di sisi lain terlihat di kantornya Buana Kop, di mana Dewa yang sedang kesal terhadap Nana karena tak memikirkan perasaannya, yang selalu mengagumi Pak Fajar. Dan tiba-tiba saja Mita pun datang dan memberikan berkas
pengunduran kerjasama klien lain. Dewa pun mengatakan ke Mita, apa alasan klien membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan kita, ucap Dewa. Mita pun mengatakan karena hal yang diberikan Priska sangat mahal, berbeda dengan harga yang diberikan Pak Dewa saat meeting, ucap Mita. Sontak saja Dewa pun sangat marah terhadap Priska. Setelah Mita keluar, tak lama kemudian Nana pun datang dan mengatakan ke Dewa, Mas, kamu kemana saja? Aku telepon, kamu nggak angkat-angkat. Dewa pun menjawabnya, aku lagi banyak kerjaan, jadi nanti saja kita membahas keluarganya di rumah saja ya, Nak. Nana pun mengatakan, saya bukan mau membahas tentang keluarga, Mas. Saya mau memberitahu kalau saya tadi mendengar obrolan Priska di telepon dengan Alia dan Kevin bahwa semua klien Bona akan dialihkan ke perusahaannya Alia dan Kevin. Tentu saja Dewa pun sangat terkejut dan sangat marah apa yang dilakukan Priska. Dewa pun memutuskan untuk mendatangi perusahaan Alia dan Kevin untuk memberi pelajaran. Sedangkan si kadal buntung Roni yang mendengar pembicaraan Nana dan Dewa, dasar si biang kerok si kadal buntung Roni, dia pun berhalusinasi untuk meraih keuntungan dan langsung mendatangi ke kantornya di mana Priska berada. Singkat kata, si kadal buntung Roni pun yang menemui Priska dan menariknya. Roni pun mengatakan ke Priska kalau Dewa sudah mengetahui dan Dewa akan segera ke kantornya Alia. Tentu saja Priska pun panik dan terkejut, dan Priska pun menelpon Alia dan Kevin yang sedang menunggu kliennya yang memutuskan kerjasamanya dengan Buana Corp dan beralih ke perusahaannya. Priska pun mengatakan apa yang terjadi. Alia pun meminta Priska untuk menghubungi Pak Arif Botak agar menghadang Dewa sebelum tanda tangan kontrak kerjasama dengan klien selesai. Di sisi lain, di mana Dewa menuju kantornya Alia, terlihat Dewa dan Nana di dalam mobil, di mana Dewa yang sudah tak tahan dengan emosinya untuk memberi pelajaran ke Priska, Alia dan juga Kevin. Dan tiba-tiba saja mobil Dewa pun dihadang oleh Tony dan anak buahnya Pak Arif Botak. Terlihat Dewa pun turun dari mobilnya, yang akhirnya Pak Arif Botak pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Dewa. Dan akhirnya perkelahian pun tak terbendung lagi. Dewa dikeroyok oleh anak buahnya Kevin dan anak buahnya Pak Arif Botak. Namun nampaknya kali ini Dewa Dana pun berhasil melumpuhkan lawannya dan melanjutkan perjalanannya ke perusahaan Alia dan Kevin, di mana Kevin dan Alia juga kliennya sudah selesai menandatangani kontrak kerjasamanya. Dan tiba-tiba saja Dewa pun datang, yang akhirnya terjadilah cekcok antara Kevin dan Alia juga klien pindahan dari Buana Corp. Nampaknya Dewa pun tak sabar dan langsung kembali menghajar Kevin. Lalu Dewa Dana pun meninggalkan ruangan Kevin, dan tiba-tiba saja di luar Dewa pun melihat Priska yang baru datang ke kantornya Alia. Tentu saja Dewa pun sangat marah terhadap Priska dan menyeret Priska untuk dibawa ke rumah Ner Ratu. Singkat cerita, Dewa Dana juga Priska pun tiba di rumahnya Ner Ratu, di mana Dewa yang berteriak dan memaki-maki dan mengusir Priska. Tak lama kemudian Ner Ratu pun datang. Nah, nampaknya Priska pun merasa ada bantuan dari Ner Ratu dan mengatakan kalau Priska diusir dari rumah Ner Ratu oleh Dewa. Dan terlihat Priska pun yang mengatakan ke Ner Ratu sambil menangis dan mengelap air mata buahnya yang nyekcelekan. Dan Ner Ratu pun meminta penjelasan ke Dewa, dan Dewa pun mengatakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Priska. Tentunya Ner Ratu pun sangat shock dan terkejut mendengar penjelasan Dewa. Dan Ner Ratu pun menanyakan kebenarannya ke Priska, dan tiba-tiba saja Bu Para pun teriak dari belakang.
dan membawa seorang perempuan dan mengatakannya, "Betul, Ner Ratu, apa yang dikatakan dewa itu betul. Dan ini saya membawa saksi yang dibayar oleh Priska, yaitu pelayan yang berada di kafe, di mana di saat Lula dan Pasea mengantar pesanan, semua ini ternyata ulahnya si Priska," ucap Bupara. Lalu Ner Ratu pun sangat marah terhadap Priska dan menampar Priska pas mendarat di pipinya Priska dan mengusirnya dari rumah Buana. Lalu dewa pun menyeret Priska keluar agar meninggalkan rumah Buana, yang akhirnya Priska pun terusir dari rumah Buana. Terlihat Priska yang diseret dan didorong-dorong karena oleh dewa, dan terlihat Priska yang ingkut-ingkutan karena kakinya terbentur kursi. Syukurin lu Priska, selamat tinggal Priska di rumah keluarga Buana, kasihan deh lu. Nah sobat, akankah Priska kembali ke Alia dan Kevin dan balas dendam? Apa yang dilakukan keluarga Buana? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Hara Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Ogat pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengerti alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.